Hai guys, kembali lagi di channel Padepokan IT Course. Semoga semuanya sehat selalu. Pada video ini, saya akan membahas berkenaan dengan pendahuluan training online Mikrotik, di mana training dilaksanakan setiap Rabu dan Sabtu ya, secara online. Nah, pada video ini saya akan jelaskan bagaimana mekanisme training, kemudian benefit yang didapat, serta profil dari instruktur. Oke, kita langsung saja simak video tutorialnya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi di sesi yang pertama ini saya akan menjelaskan pendahuluan training online Mikrotik for Beginner ya. Nah, ini ya sekilas tentang profil. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama ketemu saya, perkenalkan ya, nama saya Eka Saiful. Biasa dipanggil Kang Eka, tapi kalau yang sudah pernah berkomunikasi sama Mas Eko, Mas Erbi gitu ya, ya udah nggak asing lagi ya. Saya dari Bandung ya. Kebetulan saya bekerja di Padepokan IT ya, khususnya di bidang trainer Mikrotik. Nah, sekaligus Mikrotik Engineer. Jadi selain training, kegiatannya ya setting di tempat klien gitu ya. Kemarin terakhir setting di pesantren ya. Pesantren untuk membangun hotspot. Jadi materi training Mikrotik for Beginner ini ya 70%-nya bagian dari materi MTCNA. Nah, pengalaman saya di bidang IT khususnya di bidang training, implementasi sistem sama IT support dan networking sekitar 15 tahun. Jadi dari 2006 ya. Saya 2006 udah bergerak di bidang networking. Hanya 6 tahun sekarang ini lebih fokus ke Mikrotik seperti itu. Benar ya. Jadi yang pertama akan bahas tentang mekanisme training dulu. Jadi biar lebih paham. Jadi durasi trainingnya adalah 4 kali pertemuan selama 2 jam. Jadi mulai jam 8.30 maksimal sampai jam 11 ya, 2 jam setengah jika nanti ada diskusi dan tanya jawab. Nah, kemudian waktunya setiap Rabu dan Sabtu, seminggu cukup 2 kali pertemuan saja karena barangkali ada kesibukan yang lain ya teman-teman. Kemudian di sesi 2 jam ini nanti kita ada break ya, barangkali mau minum kopi dulu biar nggak terlalu suntuk gitu ya. Kalau ini terus nanti bisa, jadi ada istirahat 10 menit seperti itu. Oke, training Zoom dilaksanakan secara konsep dan praktek ya. Jadi intinya kita trainingnya itu konsep dan praktek ya. Jadi yang penting pahami dulu konsep dan praktek ya. Nah, terus nanti benefit yang diberikan, yang pertama nanti modul soft copy ya. Modulnya dalam bentuk PDF. Kemudian satu lagi ada rekaman training ya. Nah, nanti untuk modul dan rekaman trainingnya akan di-share via Google Drive. Jadi nanti saya setiap beres pertemuan akan dikasih link ya. Akan dikasih link untuk downloadnya seperti itu. Nanti di akhir pelatihan juga dapat sertifikat ya. Sertifikatnya sama dikirimnya via email, e-sertifikat seperti itu. Kemudian ada konsultasi setelah pelatihan lewat grup maupun japri ke saya seperti itu. Dan yang terakhir khusus yang training biasanya saya akan di-add di grup alumni. Jadi yang tadi saya buat grup itu hanya grup buat training aja ya. Jadi nanti kalau setelah selesai training saya pindahkan add lagi ke grup khusus, grup alumni seperti itu. Oke, itu mekanisme trainingnya. Kemudian materinya, nah ini materinya adalah pertama kita bahas dulu konsep jaringan ya. Jadi ini sangat penting, kenapa? Karena ketika kita memahami
mikrotik, itu yang terpenting kita memahami dulu konsep jaringannya atau dasar fundamental dari jaringan komputer itu sendiri. Nah, setelah konsep jaringan, baru kita masuk ke pengenalan mikrotik dan basic konfigurasi. Ya, mudah-mudahan dari teman-teman sudah, tadi ada sebagian yang pernah mengkonfigurasi mikrotik ya. Bahkan tadi Mas Eko sampai ke hotspot dan PPOE. Jadi di sini lebih saya tekankan kepada fundamentalnya. Jadi jaringan itu ya kita memahami juga konsepnya ya, konsep-konsep jaringannya. Kalau prakteknya juga itu sangat penting, tapi lebih baik kita memahami juga konsepnya. Terus ada materi bridge ya, bridging mikrotik. Nah, ini kita sangat penting sekali memahami bridge di mikrotik ya, karena nanti tujuannya banyak dipakai di implementasi di lapangan. Apalagi kalau teman-teman ya bekerja sebagai teknisi hotspot gitu ya, pasti ketika setting di tempat klien itu pasti banyak feature bridge digunakan. Terus ada bandwidth management, ini lebih ke arah bagaimana kita mengatur bandwidth untuk klien ya, baik sistem simple queue ataupun nanti ada istilah bandwidth dynamic queue. Biasanya di hotspot, kalau kita bermainnya dengan hotspot itu bandwidthnya istilahnya dynamic queue, tapi nanti kita akan kombinasikan antara bandwidth dynamic queue dengan static queue dengan simple queue, seperti itu ya. Dan yang terakhir materinya adalah keamanan jaringan dan firewall. Ini lebih ke arah bagaimana mengamankan router mikrotik dari serangan ya, serangan di internal maupun di eksternal. Ini sangat penting sekali. Kalau untuk firewallnya ini lebih ke arah bagaimana kita memahami filter root sama ada sedikit nanti materi Mangle ya. Jadi meskipun ini materinya basic, tapi tetap kita kasih materi yang premiumnya. Ya, salah satunya adalah Mangle ya, seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir dalam training ini kita sistemnya enjoy aja ya. Jadi relax seperti itu. Dan